Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presentasi Sistem Pengendalian Manajemen Kelompok 10 S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memaparkan materi yang akan kami presentasikan dengan judul Sistem Pengendalian Manajemen pada PT Kimia Farma. Namun, sebelum presentasi, izinkan saya untuk memaparkan dan memperkenalkan anggota dari kelompok 10, yaitu terdapat Siti Alfeti Nazmi dengan saya sendiri, Vitor Simanjuntak, dan Winfriedus Hia. Pada slide pertama terdapat sejarah perusahaan PT Kimia Farma. Pada tahun 1817, Kimia Farma didirikan oleh perusahaan Hindia Belanda sebagai perusahaan industri farmasi pertama dengan nama NV Chemichelen Handel Radcap & Co. Selanjutnya, pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Selanjutnya, pada tahun 1971, Badan Hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Selanjutnya, pada tahun 2001, PT Kimia Farma Persero mengubah statusnya menjadi perusahaan publik PT Kimia Farma Persero Tbk. Selanjutnya, pada tahun 2014, Kimia Farma menjadi Healthcare Company. Selanjutnya, pada tahun 2017, Kimia Farma menanamkan landasan transformasi untuk menjadi perusahaan healthcare berbasis digital. Selanjutnya, pada tahun 2018, pembentukan Kimia Farma Dawa, entitas anak yang bergerak di bidang retail farmasi di Arab Saudi sebagai bagian dari langkah Kimia Farma untuk go global. Selanjutnya, pada tahun 2019, Kimia Farma mengakuisisi PT Prapors Tbk. Pada tahun selanjutnya, 2020, terbentuknya Holding BUMN Farmasi di mana Kimia Farma menjadi anggotanya. Pada materi yang kedua terdapat visi, misi, dan tujuan perusahaan. Visi PT Kimia Farma yaitu menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegritas dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Misi PT Kimia Farma yaitu yang pertama, melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, retail farmasi dan layanan kesehatan, serta optimalisasi aset. Yang kedua, mengelola perusahaan secara good corporate governance dan operational excellence didukung oleh sumber daya manusia profesional. Yang ketiga, memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Tujuan PT Kimia Farma yaitu turut serta dalam melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya kegiatan usaha di bidang industri kimia, farmasi, biologi, dan kesehatan, serta industri makanan dan minuman. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai tata nilai perusahaan. Tata nilai PT Kimia Farma Tbk. Di kantor pusat PT Kimia Farma Tbk, budaya organisasi dipresentasikan melalui nilai-nilai inti atau core value perusahaan, yaitu akhlak. Jadi akhlak ini adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi amanah itu sendiri adalah memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Jadi itu bisa meliputi memenuhi janji dan komitmen, terus bertanggung jawab dalam tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan, terus berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Terus yang kedua ada kompeten. Kompeten ini bisa dikatakan terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Terus membantu orang lain belajar. Yang ketiga, menyelesaikan tugas dengan kuliah terbaik. Terus ada harmonisasi. Jadi harmonisasi ini
saling peduli dan menghargai perbedaan. Kayak contohnya adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Terus ada loyal. Loyal ini adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, seperti menjaga nama baik sesama karyawan, pemimpin, BUMN dan negara. Terus ada adaptif. Adaptif ini adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Contohnya dapat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Terus ada kolaboratif. Kolaboratif itu biasanya membangun kerjasama yang sinergi, kayak memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan juga terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi. Terus struktur organisasi yang pertama ini adalah direktur utama. Jadi seperti yang kita lihat, direktur utama ini adalah salah satu pemimpin tertinggi dan tugas utamanya itu adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Terus ada direktur keuangan dan manajemen risiko. Jadi tugasnya itu adalah penetapan, perencanaan dan pengendalian hasil usaha dan investasi, tingkat konsolidasi perusahaan induk, anak perusahaan dan perusahaan patungan. Terus selanjutnya ada direktur komersial. Jadi tugas utamanya adalah menetapkan strategi dan pengendalian perolehan usaha baik untuk pasar institusi reguler dan luar negeri. Terus selanjutnya ada direktur sumber daya manusia. Jadi salah satu tugas dari direktur sumber daya manusia ini adalah untuk menetapkan strategi dan pola perencanaan serta pengembangan human capital, termasuk di dalamnya pengelolaan talent growth perusahaan, kompetensi dan budaya perusahaan, serta tindak lanjut pembinaan dan pengembangan human capital. Terus ada lagi direktur produksi dan supply chain. Jadi salah satu tugas utamanya penetapan pola pengendalian produksi atau supply chain dan pengadaan. Terus ada lagi direktur portfolio produk dan layanan. Jadi salah satu tugas utamanya itu adalah terlaksana perusahaan, rencana kerja, anggaran perusahaan, dan rencana strategis perusahaan, strategi kebijakan, program pokok dalam lingkungan tanggung jawab. Baik, selanjutnya ada penganggaran dan keuangan perusahaan. Penganggaran dan keuangan PT Kimia Farma Tbk. PT Kimia Farma Tbk mengumumkan laporan keuangan tahun 2023. PT Kimia Farma mencatat penjualan sebesar 9,96 triliun, meningkat 7,93% dibanding tahun sebelumnya. Kerugian yang dialami PT Kimia Farma pada laba tahun berjalan sebesar 1,48 triliun, meningkat dari 190 miliar tahun sebelumnya. Beban usaha meningkat 35,53% menjadi 4,66 triliun. Terdapat indikasi pelanggaran pada laporan keuangan. PT Kimia Farma mengakui adanya pelanggaran integritas penyediaan data laporan keuangan di anak usaha. PT Kimia Farma Apotik atau singkatannya KFA. Perseroan sedang menelusuri lebih lanjut melalui audit investigasi yang dilakukan oleh pihak independen. PT Kimia Farma bersama Kementerian BUMN dan PT Bio Farma atau Persero berkomitmen untuk melakukan perbaikan di PT Kimia Farma Apotik atau singkatannya KFA. Baik, terima kasih Victor Simanjuntak. Selanjutnya, perencanaan strategis dan operasional perusahaan. Secara keseluruhan, direksi menjalankan strategi pertumbuhan berkelanjutan melalui 3 fase, meliputi fase pertama yaitu operasional ekselensi untuk meraih profitabilitas. Fase kedua yaitu penguatan finansial untuk membuka potensi emas yang dimiliki Kimia Farma. Dan fase ketiga menjadi ekosistem healthcare Indonesia melalui strategi digital. Tahun 2023, Kimia Farma berupaya untuk memperbaiki fundamental perusahaan agar menjadi semakin solid dan meraih hasil yang positif serta dapat memberikan return yang memuaskan bagi para investor
dengan menerapkan strategi yang disebut dengan Operational Excellence with Path to Profitability. Selanjutnya, pelaksanaan dan pengukuran kinerja perusahaan. Pelaksanaan dan pengukuran kinerja PT Kimia Farma Tbk. Perusahaan melakukan pengukuran kemampuan efektivitas dan efisiensi serta kemampuan dalam menghasilkan laba atau profitabilitas yang dirumuskan melalui rasio rentabilitas dan rasio operasional, serta pengelolaan kinerja dilaksanakan melalui performance management system dengan menetapkan sasaran kinerja yang spesifik dan terukur, serta mendukung visi, misi, dan strategi perusahaan. Pada tahun 2023, Kimia Farma telah melakukan digitalisasi untuk program penilaian kinerja karyawan berdasarkan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator yang telah ditetapkan secara berkala dengan meluncurkan aplikasi Smart PMS dan aplikasi 360 degree untuk menilai kompetensi karyawan melalui beberapa aspek penilaian dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kerja. Penilaian kinerja menjadi sasaran pengembangan diri dan referensi bagi karyawan maupun perusahaan dalam mencetak kinerja yang lebih baik serta evaluasi terkait efektivitas sistem dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Selanjutnya, pengawasan dan evaluasi kinerja perusahaan. Pengawasan dan evaluasi kinerja PT Kimia Farma Tbk. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris membangun hubungan kerja dengan direksi melalui kesamaan pandangan untuk mencapai tujuan, visi dan misi perusahaan. Dewan Komisaris telah menginisiasi kegiatan dan brainstorming Dewan Komisaris bersama direksi pada bulan Februari 2023 dan ditindaklanjuti dengan Min Setting Alignment Dewan Komisaris dan direksi beserta direktur utama anak perusahaan pada Juni 2023 untuk menggali lebih dalam ide-ide perbaikan dan bisnis baru PT Kimia Farma Tbk dan grup yang secara teknis dapat diimplementasikan dan berdampak signifikan dan cepat. Selain itu, manajemen Kimia Farma secara rutin melakukan evaluasi kinerja perusahaan dengan menerapkan pedoman standar perilaku. Hal ini melibatkan penilaian terhadap keterkaitan antara visi, misi, dan budaya perusahaan dengan rencana jangka panjang serta profil risiko yang dihadapi perusahaan. Selain itu juga, penerapan pedoman standar perilaku juga dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi organisasi di dalam kelompok usaha Kimia Farma. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, sekian hasil video yang kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.